Perkenalkan, nama saya Maghribia Pramarbun, NIM 210306058, dan teman saya Salaisa Manifatiha, NIM 210306037. Nah, di sini kami akan menjelaskan anatomi dari hewan kelinci, tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Widanasari SPT MP. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bagian eksternal dari kelinci. Yang pertama itu ada caput atau kepala. Yang kedua itu ada kolum atau leher. Yang ketiga itu ada truncus atau badan. Yang keempat itu ada ekstremitas cranialis. Kemudian ekstremitas caudalis. Kemudian ada caudal atau ekor. Dan seluruh bagian kelinci ini ditutupi oleh rambut atau pilus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari caput atau kepala. Yang pertama, ada rima oris atau mulut yang terdapat labium superior dan labium inferior. Kemudian lanjut dengan fibrise, yaitu rambut-rambut kaku yang ada di atas labium superior. Yang ini, yang bagian atas. Setelah itu masuk ke nares externus. Kemudian lanjut ke organum visus yang terdapat bulbulus oculi. Kemudian di dalam bulbulus oculi terdapat kornea. Yang ini kornea, iris, dan juga pupil. Kemudian lanjut dengan palpebra. Palpebra ini merupakan kelopak mata yang dibagi lagi, yaitu palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis. Kemudian lanjut dengan organum auditus. Di bagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pinne atau daun telinga, yang ini. Kemudian porus acousticus externus atau lubang telinga, ini. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu trunkus atau badan, di mana trunkus ini terbagi menjadi, yang pertama ada toraks atau dada. Toraks atau dada, yang ini. Setelah dari toraks masuk ke abdomen atau perut. Setelah dari abdomen masuk ke dorsum atau punggung. Setelah dari dorsum masuk ke glute atau pinggul. Setelah dari glute masuk ke anus. Setelah dari anus masuk ke perineum atau dekat vagina. Yang ini. Setelah itu masuk ke vagina. Yang ini. Nah, gerakan peristaltik ini merupakan gerakan yang mendorong makanan seperti meremas-remas karena adanya kontraksi otot pada saluran pencernaan yang biasa terjadi di kerongkongan, di lambung, maupun di usus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas cranialis, yang dimana bagian ekstremitas cranialis itu dibagi menjadi, yang pertama ada humerus atau tulang lengan, yang kedua ada radius, kemudian ada ulna, lalu ada carpus, pergelangan tangan, kemudian ada metacarpus, telapak tangan, kemudian ada phalanges, tulang jari-jari. Lalu lanjut dengan ekstremitas caudalis, yang dimana pembagiannya itu ada femur atau tulang paha, kemudian ada fibula, kemudian ada tibia, lalu ada tarsus, kemudian ada metatarsus, lalu ada palang, tulang jari-jari. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem viscerum thoracis, yang dimana ada bagiannya itu, yang pertama ada trakea, kemudian ada bronkus atau cabang ke paru-paru, lalu ada pulmo atau paru-paru, kemudian ada core atau jantung. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian sistem pencernaan, di mana
sistem pencernaan ini dimulai dari vakum orus atau mulut, yang terdiri dari dentis atau gigi, di mana dentis itu yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada incisivus, yaitu gigi seri depan yang ini. Kemudian ada premolar, yaitu gigi geraham depan. Kemudian yang terakhir ada molar, yaitu gigi geraham belakang. Kemudian lanjut ke faring yang ini. Setelah itu masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah itu masuk ke ventriculus atau lambung. Setelah dari ventriculus masuk ke intestinum tenue, di mana intestinum tenue ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, ada jejunum, kemudian ileum. Setelah itu masuk ke cecum. Setelah dari cecum masuk ke kolon. Setelah itu masuk ke rektum. Setelah itu masuk ke anus. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu glandula digestoria, di mana glandula itu terdiri dari glandula parotis, kemudian ada hepar. Setelah dari hepar masuk ke vesika vilea, kemudian pankreas. Baik, masuk ke bagian sistem urinaria, di mana sistem urinaria itu dimulai dari ren atau ginjal yang terdapat sepasang, kemudian ke ureter salurannya, kemudian masuk ke vesika urinaria yaitu kantong kemih, kemudian masuk ke uretra. Kemudian saya akan menjelaskan sistema respiratorius, yang mana yang pertama itu ares externus, kemudian glotis, laring, kemudian masuk ke trakea, lalu ke bronkus, lalu ke pulmo. Di pulmo terdiri dari 2 bagian, yaitu ada pulmo sinister lalu pulmo dexter. Di pulmo sinister ini dibagi menjadi 2, yaitu lobus superius, lobus inferius. Di pulmo dexter juga terdiri atas 3 bagian, yaitu lobus superius, lobus medianus, lalu lobus inferius. Masuk kita ke bagian selanjutnya, yaitu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat terdiri dari yang pertama ada cerebrum atau otak besar, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, kemudian ada medulla oblongata, dan yang terakhir ada medulla spinalis. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi dari kelinci betina. Yang pertama itu ada sepasang ovarium atau indung telur, yang kedua ada sepasang saluran telur atau ovidum, yang ketiga itu ada sepasang rahim atau uterus, dan yang keempat itu ada vagina. Sel telur atau ovum dihasilkan di dalam ovarium. Ketika individu betina menjelang dewasa, sel telur akan masak pada periode tertentu lalu dikeluarkan dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur yang masak dari ovarium disebut dengan ovulasi atau siklus terjadinya sel telur. Kemudian ada rahim atau uterus, merupakan tempat tumbuhnya embrio atau janin. Sel telur atau ovum itu keluar melalui saluran telur menuju ke uterus. Kemudian plasenta. Plasenta adalah jaringan yang menghubungkan embrio dengan dinding uterus atau rahim. Plasenta ini berguna untuk menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio melalui pembuluh darah yang terdapat di plasenta itu. Kemudian ada vagina. Vagina itu adalah saluran keluar ketika embrio melepaskan diri dari rahim. Embrio yang sudah tiba masa lahirnya akan melepaskan diri dan meninggalkan rahim melalui vagina.